Oke, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali di mata kuliah kita di analisis Big Data. Pada siang hari ini kita agak berbeda dengan sebelumnya, yang kelasnya kita gabung jadi satu, ini agak kita split. Karena hari ini adalah, atau sesi ini adalah sesi terakhir dari proses pembahasan kita tentang analisis Big Data. Nanti ada beberapa segmen yang ingin saya jelaskan. Yang pertama nanti adalah kita melanjutkan sedikit tentang the next analysis step gitu ya, untuk analisis big datanya yang comply dengan data science. Kemudian saya akan sedikit share lesson learn bagaimana sebenarnya best practice kita bisa melakukan pendekatan analisis big data yang nanti mengkombinasikan dengan pendekatan data science yang fokusnya itu pada problem solving ya. Jadi ini agak spesifik, problem solving for data science gitu. Sehingga nanti saya berharap kita ketika memiliki kemampuan terhadap analisis big data, kita menggunakannya untuk keperluan-keperluan yang sifatnya tadi kepentingan-kepentingan pemecahan masalah di sosial. Terus kemudian yang terakhir nanti ada segmen untuk menjelaskan bagaimana skenario kita menjalankan ujian akhir semester ya. Baik, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis algoritmik ya. Jadi sebenarnya kalau di sesi sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari mengenai bagaimana melakukan analisis deskriptif dan prospektif. Nah, di next-nya itu ada analisis prediktif dan juga nanti kognitif. Nah, pada dua pendekatan analisis big data level ini, pada level analisis prediktif dan dan kognitif, maka pendekatan itu murni atau lebih banyak didominasi dengan pendekatan algoritmik. Nah, pendekatan algoritmik ini harus dipelajari, harus diketahui basicnya dulu. Nah, kemudian nanti pengembangannya bisa dikombin dengan berbagai macam pendekatan. Nah, ini adalah analisis algoritmik yang kemudian kita mengenalnya ya secara lebih lebih kerennya gitu, kita mengenalnya dua hal, yaitu adalah bahkan tiga ya sekarang. Jadi pendekatan menggunakan machine learning, kemudian menggunakan deep learning, dan kemudian menggunakan artificial intelligence. Nah, pertanyaannya adalah kembali lagi seperti di awal ketika kita akan melakukan analisis deskriptif atau preskriptif. Pendekatan mana yang kita ambil yang comply dengan kebutuhan atau dengan case study yang kita punya. Nah, mari kita belajar dahulu tentang sebenarnya apa sih behavior dari machine learning, deep learning, dan AI. Nah, saya akan lebih fokus ke behavior ini. Saya yakin kalau untuk teknisnya, misalnya bagaimana cara berjalannya klasifikasi, regression, dan seterusnya, pasti teman-teman sudah diberikan informasi itu di sesi sebelum mid-sem ya, dan mungkin sudah belajar sendiri ya untuk keperluan mendukung proposal tesis maupun tesisnya. Nah, tetapi semacam ini sebenarnya yang mungkin ada beberapa, kalau bahasa saya itu untold point atau untold point of view dari yang kita kadang sering miss ketika kita menggunakan teknik-teknik ini. Jadi begitu. Jadi contohnya ketika kita memiliki suatu isu yang dalam hal ini isu itu digunakan untuk penyelesaian suatu masalah begitu, baik itu di penelitian misalnya di di tesis begitu, kita kemudian tadi seperti saya sering sampaikan, sering kemudian berpacu untuk menggunakan algoritma tertentu. Nah, yang menjadi problem adalah bisa jadi algoritma yang kita pakai itu overfitting ya, atau overkill, ya. Overkill terhadap case yang kita miliki, nah, gitu. Nah, jadi sehingga kita harus punya nih pendekatan tertentu dan cara tertentu agar ya kita mendapatkan metode dan cara yang pas dengan apa yang kita inginkan. Nah, sebenarnya bagaimana cara berpikirnya mesin learning ya? Nah, saya yakin semuanya udah paham apa itu mesin learning, atau kemudian di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai mesin pembelajar. Nah, karena dia mesin pembelajar, maka behavior-nya adalah memang dia memiliki beberapa siklus proses ya.
Siklus proses pertama itu saya sering menyebutnya sebagai siklus inisiasi. Nah, proses inisiasi ini adalah suatu proses di dalam machine learning di mana kita sebagai sebagai data scientist itu memulai atau menginisiasi meletakkan dasar-dasar learning prosesnya. Nah, ini yang kadang tidak dipahami. Apa itu maksudnya learning process? Learning process itu adalah kita perlu mengevaluasi dan mengidentifikasi apakah case yang akan dikerjakan dengan machine learning ini memang membutuhkan proses learning atau tidak, begitu. Contoh ya, dewasa ini mungkin sekarang orang lagi berlomba-lomba mengembangkan suatu pendekatan artificial intelligence, which is itu di dalamnya machine learning atau deep learning untuk deteksi misalnya ronsen paru-paru, gambar ronsen paru-paru dari penderita case COVID-19 gitu ya. Jadi sekarang datasetnya cukup banyak dibuka. Nah, pertanyaannya adalah perlukah kita menggunakan machine learning untuk itu atau apa yang dilakukan kan gitu. Nah, pada segmen itu sebenarnya kita perlu mengidentifikasi purpose-nya apa. Kita akan menganalisis itu. Apakah kemudian kita itu menggunakannya untuk kepentingan mendeteksi atau kita ingin mempelajari datanya sebenarnya. Ini berbeda, jadi gitu ya. Nah, jadi ketika contoh begini, pertanyaannya, apakah ketika kita akan menggunakan machine learning itu, apakah kita ingin mendeteksi sesuatu, tanda kutip ini mengarah ke decision, atau kita hanya ingin mempelajari atau membuat mesin itu belajar mengenali karakter dari, misalnya tadi, foto ronsen dari COVID-19, misalnya begitu. Nah, hal ini perlu dipikirkan, begitu ya. Nah, pada mesin learning sebenarnya secara behavior, dia sangat kuat, sangat tough gitu ya, untuk kepentingan tadi, mempelajari, atau kita knowledge gitu ya. Kalau bahasa institusi pendidikan itu, kalau teman-teman kembali kuliah S2, itu sebenarnya masuk di machine learning. Kenapa? Karena sebenarnya S2 itu diharapkan teman-teman seperti hampir mungkin mengulang materi-materi sebelumnya, tapi lebih advance dengan cara berbeda. Agar nanti ketika lulus S2, teman-teman tuh punya cara berpikir baru sebagai seorang peneliti, sebagai seorang computer science yang mandiri, begitu. Berbeda dengan ketika kita S1. S1 mungkin hanya learner gitu ya. Tapi kalau di sini nanti kalian punya kemampuan self learning. Nah, ini dia. Ketika menghadapi suatu problem di luar, ketika kita mendapati suatu fenomena artikel tertentu terbaru tentang teknologi, kita bisa mempelajarinya sendiri. Kalau di S1 mungkin masih butuh dosen untuk menjelaskan. Kalau nanti di S2 karena sudah punya framework sendiri. Nah, tapi kalau di S3, nanti kalian punya kemampuan untuk menjustifikasi ini kok pada right direction atau tidak. Nah, kalau saya bayangkan ya, maka algoritma-algoritma tradisional itu sebenarnya di S1 kan gitu. Ketika kita belajar S1 itu kita belajar seperti menjalankan algoritma, rule based yang semacam itu yang penuh dengan rules gitu ya. Tapi kalau di S2 berbeda, kalian machine learning gitu, menggunakan tekniknya itu machine learning. Nanti kalau di S3 kalian menggunakan deep learning yang arahnya ke AI. Nah, itu cara berpikirnya semacam itu. Nah, sehingga dari proses itu, maka kemudian muncul pertanyaan, bagaimana caranya mesin learning itu bisa belajar, begitu. Nah, kemudian ya belajar itu ada dua cara, seperti kita manusia ya, human behavior. Bisa belajar karena kita diajari, ya, kita belajar juga dengan tanpa kita diajari. Kalau belajar tanpa diajari atau unsupervised ini, ya, atau kemudian disebut sebagai unsupervised learning, yang belajar tanpa atau hampir tanpa supervisi, maka sebenarnya kita menggunakan potensi data yang ada untuk atau event yang terjadi untuk sepenuhnya kita menggetter pengetahuan pada saat itu. Nah, pada titik ini betul coba dibayangkan ketika teman-teman waktu masih belum sekolah, masih umur-umur kecil gitu ya. Kalian unsupervised learning, mungkin orang tua ya sudah, kalian dibiarkan melantai gitu, merangkak kemana-mana, begitu merangkak, nabrak tembok, nabrak pintu. Nah, kemudian pada titik tertentu kalian memorinya merekam, mengklasifikasi itu sebagai suatu obstacle dan sesuatu yang berbahaya, pada titik tertentu kemudian itu akan dihindari. Nah, itu salah satu gambaran bagaimana melakukan unsupervised learning. Tetapi tentu saja ini hampir seperti trial trial and error gitu ya. Nah, kemudian memorinya diperkuat.
Nah, pada unsupervised learning ini ada yang satu yang sering kali dilupakan orang, yaitu kekuatan knowledge base. Kelihatannya unsupervised learning, tapi semua kejadian, baik itu kesalahan maupun yang benar, itu kemudian disimpan dalam knowledge base di sistem. Dan itulah yang kemudian meningkatkan unsupervised learning-nya, kemampuan unsupervised learning-nya. Nah, kemudian kalau supervised learning ya beda. Ini kita masuk dalam suatu lingkungan, masuk seperti waktu kita belajar awal-awal di TK gitu ya. Kita kemudian dikenalin ini huruf A, huruf B, huruf C, huruf D. Begitu guru menceritakan itu terekam di memori kita, kemudian kita bisa melakukan prediksi atau melakukan tindakan berdasarkan itu. Nah, maka dari situ muncul kemudian pendekatan itu muncul classification, regression sebagai implementasi dari supervised learning dan unsupervised learning. Meskipun sekarang juga muncul ya model baru yang disebut sebagai reinforcement learning. Jadi ini lebih autonomous ya, lebih advance dari unsupervised learning yang kemudian itu akan membuat sistem menjadi lebih baik. Nah, itu kira-kira karakter awal yang ingin saya share ya. Nanti untuk masalah klasifikasi, regression, dan clustering, saya pikir sudah dijelaskan ya di sebelum midsem. Benar apa tidak? Di midsem sudah dijelaskan? Oke. Bagaimana? Ada yang bisa memberitahu? Ketika di exam dulu pernah sudah disampaikan? Atau di kuliah yang lain malahan ya? Di kuliah yang lain, Pak. Di kuliah lain malahan. Waktu sebelum exam apa? Mostly kemana? Yang ini dengan Pak Edi Wibowo ya, kalau tidak salah ya? Iya Pak, Pak Edi Wibowo. Iya Pak. Okay. Lebih apa beliau memberikan pemahaman? Lebih menekankan pada MapReduce dan skema-skema. Oke, lebih ke engine berarti ya. Oke, baik. Ya, infrastrukturnya. Infrastrukturnya ya. Oke, baik. Nggak apa-apa. Jadi semacam itu. Oke, next kita berangkat lagi. Kemudian cara kerja supervised, unsupervised learning juga sebenarnya ya pada intinya itu hampir serupa menurut saya ya, meskipun tidak sama. Nah, intinya adalah ini, yang paling kuncinya, keberhasilan supervised atau unsupervised learning, baik dan nanti muncul reinforcement learning, itu adalah di kekuatan data. Jadi, seringkali yang kejadian adalah ketika kita gather data awal, ya, data set awal sebagai, entah itu nanti dipakai sebagai data training, atau data test, data validasi, dan seterusnya, itu adalah representasi sebuah data. Nah, mungkin poin terpenting dari sini adalah seperti ketika mungkin masih ingat pelajaran statistik waktu dulu ya. Jadi kenapa sih di statistik itu selalu ada angka 30 gitu ya dalam kita mengambil sampel dari populasi. Saya sebenarnya sampai hari ini pun masih mempertanyakan itu 30 itu apa gitu. Jadi apa maknanya begitu kan gitu. Nah, apalagi kalau kita berada dalam dunia big data, ketika angka 30 dipakai, nah kita akan menghadapi suatu permasalahan-permasalahan tertentu karena bisa jadi itu tidak representatif. Belum lagi permasalahan berikutnya adalah 30 itu berasal dari randomized data mana yang kita ambil. Apakah data itu cukup balance untuk merepresentasikan beberapa data value yang ada dalam kumpulan data besarnya dan seterusnya. Nah, ini jadi permasalahan. Itu permasalahan klasik di statistik. Tetapi to be honest, itu juga kemudian terbawa pada permasalahan di machine learning. Nah, ketika dipertanyakan berapa representasi dataset yang harus kita provide ketika kita memerlukan untuk kepentingan bangun machine learning, nah, maka kita seperti lari sprint gitu ya, 100 meter, kita udah kenceng nih mau ngejar data trainingnya, tapi sayangnya data ujinya itu makin gede. Nah, di big data kan gitu. Contohnya kita misalnya ada misalnya pekerjaan untuk mengkoleksi data Twitter gitu ya. Kita pengen lihat nih sentimen analisisnya kayak apa misalnya gitu aja. Nah, problemnya adalah kita capture hari ini.
Nah, populasi datanya lebih besar dari sebelumnya. Nah, sehingga hampir-hampir kita tidak bisa merepresentasi. Nah, itu yang menyebabkan problem-problem klasik bagaimana data ini menjadi sangat penting. Nah, cara berpikir kita sebagai seorang big data analis atau seorang data scientist, maka kita harus punya nih kemampuan untuk melakukan ini loh. Pertama, timing. Yang kedua adalah cut off data. Jadi mudahnya begini, pada kapankah waktu yang tepat kita melakukan cut off data untuk mendapatkan data? Entah itu data yang dipakai untuk nanti data training, data set uji, atau data validasi, semacam itu. Ini seperti contohnya ya, saya ingin membuat model mesin learning untuk transportasi kemacetan di Jalan Kaliurang. Nah, kalau saya misalnya timingnya nggak tepat, maka saya hanya akan ngambil di jam dan waktu dan snapshot data yang saya nyaman saja. Kalau pagi hari menghindari panas matahari ya jam 8 saya baru ambil ya, sampai jam 10. Tapi karena saya tujuannya sebenarnya itu untuk mengejar kemacetan tadi, harusnya saya ambil di peak season kan gitu. Atau di waktu-waktu yang momen di mana traffic itu gede gitu. Nah, jadinya nggak representatif, yang kemudian disebut sebagai data yang sifatnya imbalance ya, atau tidak balance gitu. Nah, ini jadi penting. Contoh saya ingin mengambil Twitter tentang sentiment analysis tentang penanganan COVID oleh pemerintah saat ini. Nah, kalau kita ambil pada jam-jam atau waktu-waktu atau user-user tertentu saja, nah bisa jadi tadi imbalance-nya gitu. Nah, kenapa? Karena pertama, data ini harus memperhitungkan benar ini input dan target output gitu ya. Apapun metode algoritma yang akan teman-teman pakai, itu pasti akan semacam itu. Nah, bagusnya adalah ya kadang gitu di dunia ilmiah itu banyak sekali peneliti yang baik hati yang sudah memiliki data-data yang sifatnya balance itu di open public-kan. Jadi kita bisa mendapatkan di Google Dataset, di Kaggle, kemudian di Open Data dan seterusnya. Nah, itu cukup menarik. Kenapa? Nah, bayangkan nih, data ini dalam machine learning ini berperan untuk menciptakan atau memproduksi train model. Jadi model yang nanti akan dipakai untuk menguji. Jadi sangat penting. Nah, otomatis ini nanti menjadi permasalahan ya, meskipun di supervised learning kita masih juga mengandalkan anotasi dari dari supervisor atau orang yang ahli. Ya, tujuannya untuk tadi mendapatkan data label dan juga data yang sifatnya itu cukup bagus yang nanti bisa dipakai. Nah, itu istilahnya itu untuk mendapatkan hasil yang optimal terhadap prediksi. Nah, problem kedua adalah biasanya adalah di sini performansi dari train model. Nah, seringkali kita berharap ketika kita menggunakan algoritma itu terus kemudian kita mendapatkan akurasi yang baik based on paper-paper sebelumnya. Nah, ini kesalahan mendasar seorang data science. Kita nggak bisa itu mengharapkan first attempt itu selalu baik gitu ya. Jadi ya sama seperti rekan-rekan ya, misalnya nanti mencari jodoh gitu, ya jangan berharap nanti kalau misalnya mempropose seseorang langsung diterima. Ya mungkin perlu beberapa kali ya gitu, di semacam itu. Nah, itu sangat wajar. Sehingga ketika kita punya first attempt, hasilnya akurasinya seperti apa, performance apa, itu kemudian dijadikan dasar untuk memfitting model lagi sehingga punya train model. Ini persis seperti orang bikin baju. Jadi ya fitting dulu, pasin dulu. Kalau udah bagus, enak, nyaman, itu yang dipakai gitu. Nah, belum tentu juga kadang setiap akurasi yang tinggi itu cocok dengan case tertentu. Jadi kita perlu cari-cari yang moderate. Nah, ini salah satu ya, dua hal. Nah, di sini nanti banyak sekali algoritma yang dipakai, ya, algoritma untuk melakukan ini yang nanti bisa disesuaikan dengan beberapa kepentingan tadi. Kalau saya sendiri memandang apapun algoritmanya, basically sama. Tinggal itu bagaimana cara kita membuat modelnya saja sebenarnya. Kan begitu. Nah, cuma kadang begitu, kita fokus di pembuatan modelnya, di algoritmanya, tetapi kita kadang melupakan tadi kualitas data atau data yang bagus tadi. Nah, ini yang jadi harus hati-hati. Ya. Nah, kemudian ini beberapa yang mungkin teman-teman sudah mengetahui, ya supervised learning ini juga berlaku di machine learning dan di deep learning ya. Kita mengenal ada Skinner Neighbor, ya, Naive Bayes, Decision Tree, Random Forest, SVM, linear regression, logistic regression, dan seterusnya.
Ya, kemudian kalau deep learning algoritmanya kita mengenal neural network, kemudian ada convolutional neural network, recurrent network, ada deconvolutional neural network, dan seterusnya. Mungkin nanti kalau masih cukup waktunya, saya akan share salah satu riset yang pernah saya kerjakan dengan mahasiswa untuk tugas akhirnya, dan menggunakan deconvolutional neural network ya untuk deteksi semacam apa tuh jalan untuk autonomous car gitu. Waktu itu dapat best paper itu di satu conference, itu pernah semacam itu. Nah, itu juga bisa dikerjakan. Jadi ini sebagai salah satu contoh. Nah, kemudian di dalam data dalam supervised learning ini harus sangat hati-hati, karena ini pertama fungsinya data itu nanti ada minimal 2 ya. Jadi yang pertama itu adalah training setnya harus bagus. Kemudian nanti juga ada test set ya. Nah, kalau training set ini adalah digunakan untuk tolong sangat diperhatikan. Train and tune your model. Nah, maksudnya train and tune ini berarti kan literate ya, berputar terus. Harus dicoba-coba terus, harus dipastikan begitu. Nah, ini biasanya menggunakan cross validation ya agar lebih mudah. Kemudian yang test set ini memang kalau bahasa kami di supervised learning ya don't touch this until the very end. Jadi jangan dodak-adik, karena ini biar data di test set ini yang berbicara sebenarnya performance atau akurasi dari training set yang kita punya ya. Jadi semacam itu. Nah, nanti ini bisa teman-teman lihat, ini ilustrasi bagaimana kita memecah data ya, untuk dari training data menjadi untuk tes data. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada round ya, ada literasi. Nah, ini digunakan untuk mengecek nanti model akurasi. Jadi nanti teman-teman yang tesis menggunakan machine learning, maka tolong diperhatikan benar nih, ada round ini yang harus diikuti. Biasanya teman-teman hanya langsung hajar di round 1, selesai, dilaporkan performance-nya. Tidak dicoba dibikin sedemikian rupa sehingga teriterasi, sehingga terkonfirmasi apakah performance itu stabil ya, atau konsisten berdasarkan tadi datanya ya. Nah, kemudian ini masih sama. Nah, ini kemudian kita juga mengenal nanti ada terminologi classification ya. Ini adalah kita juga melakukan proses prediction ya, dengan menggunakan klasifikasi ya untuk menggolongkan suatu data ke dalam golongan tertentu. Nah, kemudian ini kemudian kita juga mengenal ada regression ya. Jadi ya cukup simple, kalau klasifikasi itu mencoba mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok yang berbeda behavior ya. Tetapi kalau regression itu kumpulan data yang kemudian dianalisis untuk melihat tren ke depan ya, dia pola datanya. Jadi agak berbeda. Nah, jadi ini harus diperhatikan benar nanti untuk kita bisa sama-sama mengecek ya apakah itu sudah sesuai yang diinginkan apa tidak. Oke, nah kemudian ada juga nanti klasifikasi yang berbasis decision tree ya. Jadi karena decision tree maka pendekatannya tentu saja menggunakan pohon keputusan. Jadi dia akan membuat semacam ini sebenarnya kalau di rule based semacam analytical hierarchical process gitu ya, tetapi dibuat dalam konteks yang di machine learning ya, sehingga kita punya root node, kemudian kita punya leaf node yang cukup banyak, dan biasanya leaf node ini kalau misalnya kompleks ya, maka dia bisa sangat banyak sekali leaf yang terlibat atau decision leaf yang muncul sangat banyak. Nah, ini seperti kalau dulu di bahasa pemrograman bisa berupa if then yang sangat banyak ya. Jadi dibuat semacam itu. Nah, ini salah satu contoh classification. Tapi ada juga nanti yang sifatnya classification vector mesin ya, yang dimana kita juga memperhitungkan faktor istilahnya margin ya, kedekatan antara batas pemisah antara dua jenis data gitu, kelompok data dengan marginnya. Jadi kayak gitu. Ketika marginnya itu sangat jauh, maka margin yang jauh itu akan menjadi pemisah kita. Jadi semacam itu classification-nya. Nah, ini teman-teman bisa belajar dari simple case dari ilustrasi ini, bahwa
jelas ya, suatu data itu ada klasifikasinya yang direpresentasi oleh boundary. Nah, boundary ini ke masing-masing objek datanya ini punya margin. Nah, margin inilah yang kemudian dipakai sebagai pengklasifikasi dari masing-masing itu. Nah, ini juga menarik ya. Nah, kemudian kita biasanya menggunakan model ya prediction atau evaluation dalam beberapa menggunakan true negatif, false positif, false negatif, true positif dan seterusnya. Itu digunakan untuk assessment atau mengevaluasi kinerja dari evaluasi yang dimiliki. Semacam itu. Nah, kemudian kita mengenal juga ada evaluation precision ya, terhadap presisi dari jumlah dari true positif ya, dibandingkan dengan total predicted positifnya, semacam itu. Jadi nanti kita ketahui berapa banyak sebenarnya presisinya. Kemudian juga mengenal recall ya, recall nanti dengan total actual positifnya, misalnya begitu. Nah, kemudian nanti juga ada F-measure ya, biasanya nanti memperhitungkan antara faktor precision recall dan precision recall yang ditambah. Nah, kalau dilihat ini sebenarnya native-nya si precision, kemudian recall, ini kita pernah mempelajarinya ya di mata kuliah kalau tidak salah information retrieval harusnya, dulu di zaman S1 kalau mendapatkan. Nah, jadi ya sebenarnya mereka pakai itu gitu ya, mereka pakai itu. Oke, nah kemudian untuk clustering, nah kita biasanya clustering dipakai untuk data-data yang sangat banyak jumlahnya. Nah, ketika jumlah sangat banyak, kemudian data itu dipakai untuk tanda kutip mengkelompokkan menjadi kelompok-kelompok data yang sesuai dengan behavior-nya. Ya, jadi kayak gitu. Nah, contohnya ini ada sekelompok orang banyak begitu, kemudian kita bisa lihat nih secara grafis saja sudah bisa kelihatan nih. Oh, ini kelompok orang laki-laki dengan gaya yang casual gitu ya. Ini yang gaya yang tanda kutip formal. Oh, ini perempuan yang bergaya santai gitu. Ini casual, ini yang agak sedikit formal, semacam itu. Nah, jadi ini lebih banyak. Jadi tadi klasifikasinya menjadi sangat lebih banyak. Nah, biasanya ada beberapa pendekatan menggunakan K-means clustering ya. Jadi kita tentukan K clusternya ya, jumlah K clusternya berapa, dan kemudian nanti setiap objek ini ketika kita sudah menentukan ada 2 kelompok, maka objek-objek lain kemudian di-assess untuk mendekati kelompok ini. Nah, ketika dia berada pada kelompok, kemudian setiap objek akan di-assign dengan similarly centroid randomly-nya. Jadi kita menggunakan tingkat similaritas yang menggunakan ukuran centroid gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah itu akan didekatkan cluster centernya. Nah, setelah cluster itu kemudian kita melakukan reassign data point-nya dan kemudian kita akan membentuk clusternya. Kalau itu belum berhasil ya kita kembalikan lagi membentuk in similarity centroid-nya. Nah, ini salah satu kerja dari K-means clustering. Nah, ini banyak yang dipakai clustering ini ya, recommendation engine, market segmentation, social network analysis, search result grouping, medical imaging, image segmentation, dan anomaly detection. Nah, itu sebagai ilustrasi. Nah, kalau kita bicara machine learning semacam ini, bagaimana dengan deep learning kan gitu. Nah, deep learning sebenarnya adalah dia seperti yang sebelumnya tadi sempat kita bahas ilustrasinya. Sebenarnya sama framework cara berpikirnya, cuma lebih advance dalam artian kalau deep learning selalu ya dia menggunakan ini, kalau bahasa kerennya neural network based ya, algorithm. Jadi kalau yang kini Smith bias itu kan belum neural network ya, masih algoritmik biasa, sudah ada learningnya, tetapi kalau yang deep learning algorithm biasanya memang menggunakan jaringan saraf tiruan. Karena memang digunakan untuk kompleksitas data, atribut data yang lebih luas dan lebih besar begitu ya. Oke. Itu segmen pertama tentang bagaimana kita mempelajari bagaimana konsep machine learning dan deep learning. Oke, nah nanti kemudian kalau ini digabung dengan deep learning kemudian menjadi AI, maka nanti sudah ada semacam decision. Jadi berdasarkan hasil neural network-nya, convolutional neural network-nya, kemudian apa yang kemudian bisa diselesaikan, gitu ya. Oke. Oke, saya sambil menunggu saya